Halo semua, kenalkan nama saya Prabu Wicaksono dengan NPM 240641294. Ini saya akan menjelaskan tentang kode yang telah saya buat pada case study minggu ini, yaitu modul 7 dengan judul game loop pattern dan juga simultan pattern. Baik, ini adalah kodenya. Di sini akan saya jelaskan untuk pertama itu adalah ground.java. Itu adalah sebuah class untuk kita membuat ground ataupun untuk membuat sebuah blok yang menjadi tanah untuk game kita. Di sini ada beberapa variabel yang dibentuk. Ground height itu tinggi dari tanah, ground width itu adalah panjang dari tanah, dan juga collidernya atau collision untuk ground ini tuh bisa mendeteksi player dan memiliki bentuk untuk bisa mendeteksi collision seperti itu. Jadi pertama sini ada deklarasi constructor dari ground, dimana itu mendeklarasikan collider baru dengan posisinya itu 00, dengan panjang itu adalah layar grafik kali 2, dan juga tingginya itu ground height. Lalu di sini ada void update. Update ini adalah maksudnya update dari si class groundnya itu sendiri. Di sini pertama mengupdate panjang dari groundnya, itu tetap konsisten, yaitu kali 2. Lalu di sini kita collider set X, jadi kita memindahkan collisionnya itu berdasarkan dari kamera dengan sumbu Y nya itu tetap di 0, dengan panjangnya itu sama, yaitu ground width nya. Di update ini adalah untuk mengubah atau mengupdate dari ground ini supaya dia itu tetap dinamis mengikuti perubahan kamera. Ini juga ada is colliding, itu untuk mendeteksi apakah ada collision, dengan kalau misalkan dia itu benar ada overlap saya terpenuhi, maka bolehan berarti true. Kalau tidak ada overlap berarti false. Terus ada get top, itu untuk mendapatkan sisi paling atas dari groundnya seperti itu. Lalu ada void render shape untuk merender atau menampilkan dari ground sendiri dengan warna itu adalah abu-abu, dan juga dengan panjang dari shape yang dirender itu adalah ukurannya seperti ada posisinya dengan collider get x dan y nya, dan juga lebarnya get width dari collider, dan juga get height dari collider. Selanjutnya ada player Java. Ini adalah dimana player akan dibentuk gitu, dan kelas tentang player. Jadi ada beberapa variabel terkait dengan player, ada posisi, velocity atau kecepatan, gravitasi, force atau dorongan, max vertical speed, collider juga collision dengan tinggi dan panjang dari player, dan juga base speed serta distance coklat. Ini adalah fungsi-fungsi yang sudah dibuat. Saya akan jelaskan secara singkat saja. Start position, ini ada constructornya, dia meminta start position, yaitu posisi pertama kali player dibentuk. Ini kita deklarasikan, lalu kita masukkan assign, dan juga jangan lupa membuat collider baru atau collision baru untuk player. Jadi ada update distance speed itu untuk mengupdate distance traveled atau jarak yang telah ditempuh dengan memperhatikan velocity dx dan juga delta. Lalu ada object position, ini tuh untuk playernya bisa bergerak dengan position x dan y nya ditambahkan dengan dari kecepatan saat ini dari x dan y nya. Juga ada apply gravity untuk menerapkan gravitasi physical gravitasi pada player, dimana velocity nya itu minus, jadi dia ke arah bawah, dengan catatan itu dia tidak bisa melebihi batas yang telah ditentukan. Lalu ada juga function untuk melihat player ini terbang. Lalu ada juga mendeteksi mengubah posisi dari collidernya dengan sesuai dengan posisi player saat ini. Lalu ada juga public update, itu untuk mengupdate keseluruhan dari private variabel dan juga posisi player dan sebagainya. Sini ada check boundary situ untuk mengecek apakah si player ini melebihi dari layar atau tidak. Kalau misalnya melebihi, maka nanti akan dibatasi seperti itu. Lalu ada render shape untuk menampilkan, dan juga sini ada getter saja. Lanjut kita ke game manager, dimana singleton itu dibentuk dan juga game loop itu dibentuk nantinya. Nanti game loop itu dibentuk di main Java. Untuk game manager ini singleton, jadi dimana dia tuh memiliki instansi untuk diri sendiri dan di style
bersifat statik, jadi tidak ada konstruktor atau kelas lain yang boleh nanti supaya dapat objek dari game manager ini dia kelasnya itu harus mengambil dari instansinya sendiri, yang mana instansi sendiri itu harus diinstansi oleh kelasnya itu sendiri, sehingga hanya boleh ada satu seperti itu. Ya, untuk kelas lain dapat dia itu nanti pakai function get instance yang berupa public gitu. Dimana di sini ada konstruktornya berupa private, yang artinya cuma game manajernya aja yang bisa bikin konstruktornya. Jadi kelas lain itu masukin konstruktornya kecuali dia nanti let get instance ini. Dan get instance ini adalah kunci utama dari singleton, dimana kelas lain itu tidak bisa membuat konstruktor untuk game manager dan mengambil game manager yang singleton atau hanya ada satu, yaitu dari instance ini. Jika misalnya instance tidak ada atau belum ada game manager, maka dibentuk dan diambil lalu dikembalikan. Kalau misalnya sudah ada instance-nya, maka tinggal mengembalikan instance-nya. Ini ada fungsi untuk memulai game dengan nyetel skor 0 dan game true, dan juga mengeprint di konsol itu game started. Ada juga set score untuk menyetel skor atau update skor gitu. Lalu ada juga get score untuk mendapatkan skor. Lalu kita lanjut ke game loop pattern dari game kita yang berada di media apa. Jadi kita variabel yang diperlukan, yaitu misalnya shape renderer ini untuk kita nanti untuk ground dan juga player dan sebagainya, base dari shape renderer seperti itu. Lalu sini kita membuat player kita, ground kita, game manager kita, dan juga kamera kita dengan offset itu 0,2 float. Jadi pertama ini kita create itu adalah kita membuat ataupun menyiapkan objek yang akan kita pakai. Sini shape renderer, lalu game manager kita bikin game manager instansinya. Lalu kita bikin kamera baru dengan sudah diatur ukuran dan sebagainya. Lalu kita bikin layar baru dengan starting point itu dari 100x dan juga ini itu di setengah layar tengah gitu. Di posisi dari si layar ini kurang lebih bakal ada di tengah layar, tapi dia agak di atas tengah layar seperti itu, kurang lebih bawah dari layar tapi di tengah. Lalu kita membuat ground baru atau dataran baru, lalu kita menyuruh untuk game manager itu memulai game. Nah disinilah fungsi dari game loop pattern itu berada, itu di rendernya, dimana di dalam fungsi ini akan di loop secara terus menerus dengan menerapkan konsep game pattern dan gameplaynya. Di sini ada float delta itu untuk mendapatkan nilai delta atau waktu setiap frame-nya seperti itu. Lalu kita memberikan update delta. Update delta itu ini ada untuk inputnya. Di update delta di sini itu untuk menerima input dari player. Ketika playernya itu menekan space, maka dia is flying-nya turun, jadi itu terbang. Lalu kita menyuruh playernya itu untuk update untuk terbang lah, istilah itu menyuruhnya untuk terbang. Lalu juga jangan lupa untuk mengecek player agar tidak keluar layar seperti itu. Dan kalau misalkan skornya itu berubah dimana lebih gede daripada yang saat ini sebelumnya, akan diganti seperti update skor. Ada juga update kamera, dimana kita tuh mengupdate kamera kita supaya dia tetap di tengah ataupun meng-capture dari playernya dengan cara kita membuat fokus kameranya, yaitu berdasarkan posisi kamera saat ini dan juga offsetnya. Lalu kita menyetel posisi kameranya itu adalah berdasarkan X-nya itu adalah kamera fokus, Y-nya itu adalah kamera posisi dari player, juga untuk Z itu 0 karena kita bermain dengan game 2 dimensi, jadi Z itu 0. Lalu kita menyuruh kamera itu untuk mengupdate posisinya seperti itu. Lalu sini ground update, kita menyuruh ground untuk mengupdate posisinya juga. Screen untuk clear colornya untuk membuat layar itu merefresh layar menjadi warna biru semua backgroundnya. Dan di sini set render set projection mask ini untuk menggabungkan antara kamera dan juga dengan bentuk-bentuk yang akan dibikin. Di sini kita membuat shape renderer, jadi kita membentuk objeknya yang berupa fillet, berarti nanti keisi semua warnanya, yaitu kita membuat daratan dan juga membuat layer, dan kita mengendkan sprite. Jadi dua hal ini akan terus dibuat ataupun digambar seperti itu. Lalu di terakhir ada pull quote display ini untuk menghapuskan dari set renderer. Untuk outputnya sih saya akan coba jalankan.
udah sekarang saya pause atau mana ya, pause ya, misalnya agak lama buildnya bisa sampai bermenit-menit. Mungkin sekalian saya menjelaskan bahwa jadi game root pattern atau motion pattern adalah sebuah desain pattern di mana game root pattern itu artinya dia tuh dinamis, jadi dia tuh selalu stateful dan juga aktif. Jadi dinamis itu maksudnya dia tuh kondisinya selalu berubah-ubah terus gitu setiap frame, dan juga stateful itu dia artinya selalu memperbarui variabel-variabelnya. Lalu untuk aktif itu artinya dia berjalan terus tanpa perlu menerima input dari usernya. Seperti itu. Lalu kalau misalkan untuk singleton pattern, kalau untuk oke, ini sudah bisa dilihat ini gamenya. Kalau misalnya kita pencet space, dia bakal terbang seperti itu, dan kameranya mengikuti dari playernya seperti itu. Namun karena di sini kameranya itu adalah dia mengikuti dari player, maka untuk boundariesnya kita tidak bisa, dia akan bisa terbang tinggi sekali. Kita bisa tekan dengan cukup lemah, maka dia akan sangat tinggi gitu, dan boundariesnya itu nggak kelihatan karena kita belum membuat boundariesnya atau atas. Tapi kalau kita bisa lihat sini, dia tuh groundnya akan jalan ke arah kiri dan kita bergerak ke arah kanan karena ada force seperti itu. Dan juga di sini space, dan untuk nilai dari desain threshold belum kita tampilkan dan sebagainya, namun sebenarnya itu berubah-ubah terus. Ini kalau kita lihat di konsol, maka bisa terlihat game started, maka semuanya sudah berjalan dengan baik. Namun ada akan terjadi kesalahan atau error ketika kita mengubah dari tampilan layarnya atau resolusinya, karena kita selama ini mengambil dari resolusi layarnya seperti itu saja. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Bagi pada kesalahan